Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan. Kalau kita mengobservasi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah tersebut? Tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut. Tentunya yang pertama ada Tuhan Yesus. Yang kedua ada murid-muridnya. Terus ada seorang yang buta sejak lahir. Dan ada orang banyak. Kalau kita membaca sampai ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal yang ke-9 ini, kita akan mendapati banyak orang. Ada orang-orang Farisi, ada orang tua atau ibu dari seorang yang buta sejak lahir tersebut, dan lain sebagainya. Terus peristiwa apa yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ini? Tentunya peristiwa yang terjadi kalau kita membaca dan merenungkan itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Itu peristiwa. Namun ada peristiwa yang lain yang akan saya angkat, yaitu peristiwa di mana ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Ataukah orang itu atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi saya akan mengangkat peristiwa di mana ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang menyebabkan orang itu lahir buta? Siapakah yang menyebabkan orang itu dilahirkan buta? Apakah dosa orang itu sendiri atau dosa dari orang tuanya? Dan mengapa murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa sehingga ia dilahirkan buta? Karena pada waktu itu, pada zaman itu ada kepercayaan dari orang-orang Yahudi bahwa semua penderitaan, semua sakit penyakit itu disebabkan karena dosa. Jadi ada kepercayaan bahwa semua penderitaan, semua penyakit itu disebabkan karena dosa. Oleh sebab itu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa sehingga ia dilahirkan buta?" Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 9 ini, ayat 34, perkataan dari orang-orang Farisi. Dia berkata kepada seorang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus tersebut. Saya bacakan Yohanes 9 ayat 34, jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi berkata kepada orang yang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa.
karena dia dilahirkan dalam keadaan buta, sehingga orang-orang Yahudi berkata bahwa dia lahir dalam dosa. Karena ada kepercayaan semua penderitaan, sakit disebabkan karena dosa. Namun bagaimana respon Yesus terhadap pertanyaan dari murid-murid? Apa jawaban Yesus? Dari pertanyaan murid-murid, siapakah yang berdosa, dia atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Dan Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dalam ayat yang ketiga. Artinya orang itu lahir dalam keadaan buta bukan disebabkan karena dosa. Bukan disebabkan karena dosa. Pelajaran yang kita dapatkan, interpretasi dari ayat-ayat tersebut, tentunya yang kita dapatkan dari ungkapan, perkataan, jawaban Yesus, yaitu tidak semua penderitaan, tidak semua sakit penyakit disebabkan karena dosa. Memang ada penderitaan, ada sakit penyakit yang disebabkan karena dosa, tetapi tidak semua penderitaan, tidak semua sakit penyakit disebabkan karena dosa. Kalau kita mempelajari secara komprehensif, mempelajari dari keseluruhan Alkitab, maka kita akan menemukan penyebab penderitaan, penyebab sakit penyakit. Yang pertama memang bisa disebabkan karena dosa. Kalau kita melihat pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 5 ayat 14 dituliskan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi ini Yesus berbicara kepada seorang yang lumpuh yang ada di kolam Bethesda, yang Tuhan Yesus sembuhkan. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya bahwa orang tersebut mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami lumpuh, disebabkan karena dosa. Kita juga bisa melihat contoh dari perjanjian lama, Gehazi, bujang dari Nabi Elisa. Ketika Naaman sudah disembuhkan, Naaman mau memberi hadiah kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak menerima, tidak mau menerima. Kemudian ketika Naaman dan rombongannya pulang, Gehazi mengejar dan berkata, Tuan Naaman, saya disuruh oleh tuanku Elisa. Kami kedatangan tamu dan saya disuruh untuk meminta barang-barang yang tadi akan diberikan itu. Dan dia menerima hadiah-hadiah dari Naaman. Ketika dia pulang, Elisa berkata, Nabi Elisa bertanya kepadanya, dari mana engkau Gehazi? Saya tidak kemana-mana. Karena dia berdosa, berbohong. Maka Gehazi mengalami sakit kusta. Jadi ada sakit penyakit penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Tetapi tidak semua disebabkan karena dosa. Yang selanjutnya, penyebab penderitaan atau sakit penyakit itu bisa diizinkan Allah. Dengan tujuan supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti terhadap orang yang buta sejak lahir yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Yesus dengan jelas menjawab kepada murid-muridnya, itu tidak disebabkan karena dosa, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam orang tersebut. Dan Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu. Kita juga bisa melihat kisah tentang Ayub. Ayub seorang yang saleh, seorang yang
menjauhi kejahatan, membenci kejahatan, seorang yang hidup benar, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi Ayub mengalami penderitaan-penderitaan, itu diizinkan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Ayub. Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan memberkati dia lebih lagi. Dan ada juga penderitaan, sakit penyakit yang disebabkan karena kebodohan, kesalahan kita sendiri. Ya tahu kita punya diabetes, masih suka makan es krim, suka minum manis, itu karena kesalahan sendiri. Tahu punya darah tinggi, ya suka makan sate kambing, tongseng, gulai kambing, ya itu karena kebodohan sendiri. Sakit penyakit penderitaan karena kebodohan sendiri, kesalahan sendiri. Aplikasinya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, mari kita koreksi. Kita renungkan, kalau itu disebabkan karena kita melakukan dosa, karena kita melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Allah yang penuh dengan belas kasihan akan mengampuni dan memulihkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni dan memulihkan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, ketika merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mengampuni dan memulihkan. Tetapi kalau kita mengalami penderitaan, mengalami sakit, itu karena diizinkan Tuhan. Ya datang kepada Tuhan, minta kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan sumber kekuatan. Tetap setia kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau penderitaan sakit kita alami karena kesalahan kita sendiri, ya minta ampun sama Tuhan, jangan diulangi lagi. Dan selanjutnya, kalau ada orang yang mengalami penderitaan, jangan kita menghakimi. Tetapi mari kita berempati, kita menolong, membantu, berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada kami untuk kami hidup bijaksana Tuhan. Ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami sakit, penyakit, supaya kami mengoreksi diri kami dan kami tetap dekat kepada Engkau. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami keluarga GPD LSAD Magelang kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya kami menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.